Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Hartati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Alisan Provinsi Jawa Barat dalam program S3K Senyummu Senyumku Sehatku Kebahagiaanku. Dan tak lupa saya sapa untuk seluruh warga Bandung, jangan lupa semoga tetap sehat dan tetap semangat melakukan aktivitas, dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Ingat 3M dan 3T. 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sedangkan 3T testing, tracing dan treatment. Alhamdulillah untuk hari ini tepatnya tanggal 25 Januari 2021 bertepatan juga dengan HUT dari para ahli gizi ini ya, jadi HUT untuk gizi ya. Jadi di sini saya nanti akan ditemani narasumber kita karena temanya adalah tentang gizi ya, Hari Gizi Nasional yang ke-61 ya. Ini saya ditemani ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Alisan. Dan tema yang akan kita bahas tentunya sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional yang ke-61, yaitu remaja sehat bebas anemia. Baik ya, kita akan langsung berbincang nih dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya kami persilahkan di sini untuk narasumber kita untuk langsung memperkenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Tati dari PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Alisan telah memfasilitasi kami sehingga pas tanggal 25 Januari ini dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-61 kami instalasi gizi RSUD Alisan juga bisa ikut berpartisipasi. Pada kali ini temanya remaja sehat bebas anemia dengan slogan gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haris Nurdiana Sofyan. Saya sebagai ahli gizi di RSUD Alisan semenjak 2011, jadi kurang lebih sudah 10 tahun Mbak mengabdi di sini, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan diskusi bersama ya Mbak mengenai Iya betul, remaja sehat bebas anemia ya, tentang tema hari ini ya. Ini luar biasa. Jadi untuk yang belum bergabung dengan Instagram RSUD Alisan, silahkan, terutama untuk remaja wilayah Bandung ya. Untuk khusus ya, silahkan ya. Kalau ada sesuatu yang membuat penasaran nih ya tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang remaja sehat bebas anemia. Nah, baik nih Kang Haris ya, tadi sudah memperkenalkan diri, sekarang gantian nih saya mulai bertanya nih ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tema hari ini yaitu tentang remaja sehat bebas anemia, sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya mengambil tema ini itu apa Kang Haris? Gitu? Ya, baik Mbak. Jadi acuannya sebetulnya karena masalah gizi yang ada di Indonesia. Kita ketahui 4 masalah gizi ganda itu salah satunya kekurangan zat gizi mikro. Dalam hal ini zat besi yang menyebabkan anemia. Tema sebelumnya yang tahun lalu itu mengangkat tema mengenai stunting. Itu juga jadi permasalahan gizi di Indonesia. Jadi ada masalah stunting, masih tingginya angka stunting, kemudian ada wasting juga, kurus, kemudian ada masalah obesitas juga ternyata, dan yang sekarang kita angkat itu masalah besar gizi, yaitu kekurangan zat gizi mikro, khususnya zat besi atau Fe, sehingga menyebabkan anemia. Dan anemia banyak terjadi pada remaja kasusnya, seperti itu. Nah, kalau kita dari 4 masalah ya, 4 masalah gizi nih ya. Tadi ada kekurangan gizi mikro, kemudian ada wasting, kemudian ada obesitas ya, kemudian stunting. Nah, ini yang kita ambil tema pada gizi ya, Hari Gizi Nasional yang ke-61 ini membahas tentang kekurangan gizi anemia. Nah, sebenarnya dampaknya seberapa besar ini sampai dibahas di menjadi topik lah untuk yang Hari Gizi yang sekarang ini. Sebenarnya dampaknya tuh seberapa besar untuk kita? Jadi ini diambil secara nasional ya Mbak. Jadi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya.
Jadi kenapa sih remaja yang diambil pada kasus anemia ini yang diangkat, ternyata ini berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, itu angka anemia angka anemia pada remaja itu angkanya lumayan besar, 32%. Artinya 32% ini 3-4 remaja mengalami anemia dari 10 orang. Gitu. Jadi 3-4 mengalami anemia dari 10 orang remaja. Hampir setengahnya ya. Betul. Makanya ini sudah menjadi masalah yang besar, masalah nasional juga. Akhirnya diangkatlah HGN ke-61 di 2021 ini menjadi permasalahan yang sangat serius. Dengan harapan nanti bisa menekan angka anemia ini. Sehingga dampaknya biasanya yang terjadi khususnya remaja putri ya Mbak. Jadi remaja putri kalau terkena anemia itu sangat berpengaruh ke masa depannya, nggak bagus. Remaja putri yang kita ketahui nanti akan mengalami proses kehamilan. Nah kalau remaja ini atau sudah menginjak usia sedang hamil kemudian mengalami anemia, itu akan berdampak ke bayinya sendiri. Nah kemudian di saat remaja usia sekolah, remaja usia sekolah mengalami anemia, itu biasanya daya terima belajarnya pun akan menurun sehingga akan jadi kecerdasan bangsanya pun akan kurang bagus gitu. Jadi akhirnya berdampak kurang baik juga gitu. Jadi nah kalau misalnya tadi ini temanya adalah remaja bebas anemia, sedangkan kategori remaja itu kan ada laki dan perempuan nih Kang Haris ya. Nah apakah sasaran kita, fokus kita itu hanya untuk remaja putri saja? Kalau untuk remaja yang untuk laki-lakinya gimana? Baik, sebelumnya saya informasikan juga Mbak, batasan berapa sih usia remaja itu. Nah mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu juga. Saya baca ada dari 3 versi. Yang pertama dari berdasarkan WHO, itu usia remaja itu dari usia 10 tahun sampai 19 tahun itu dikatakan remaja atau dari remaja. Kemudian berdasarkan dari Departemen Kesehatan Depkes Republik Indonesia, itu bedanya hanya selisih 1 tahun. Jadi kalau menurut Depkes RI itu usia 10 sampai 18 tahun dikatakan usia remaja. Tadi kalau WHO 10 sampai 19, kalau Depkes ternyata 10 sampai 18. Tapi di Indonesia juga ada versi berdasarkan BKKBN. Kalau BKKBN usia minimalnya sama. Jadi antara BKKBN, Depkes dan WHO itu sama semuanya di usia 10 tahun. Tapi BKKBN ini usia maksimalnya sampai 24 tahun. Luar biasa. Saya juga masih termasuk remaja. Remaja kolot. Jangan terlalu serius ya Kang Haris. Kita santai ya. Jadi saya informasikan kembali bahwa kita ini interaktif. Jadi kalau mau bergabung dengan kita ya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang remaja bebas anemia ya, ataupun masih seputar dengan gizi ya, kita insya Allah akan langsung menjawab ya. Jadi silakan nanti tulis di kolom chat Instagram RSUD Al Ihsan. Baik nih Kang Haris, selanjutnya nih saya mau tanya, berarti tadi masih belum terjawab nih. Betul. Kenapa untuk yang laki-laki ya? Kalau tadi batasan usia remaja ya, ternyata ada 3 sumber nih ya. Ada yang sampai 24 tahun ya. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, kalau tadi putri itu karena dia resiko nanti hamil dan nanti akan berdampak kalau misalnya dia kekurangan zat besinya. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri ini resikonya seperti apa? Iya. Jadi kenapa program remaja anemia ini lebih khusus ke putri? Kok yang remaja putranya enggak? Ternyata sebetulnya remaja putra pun masih berisiko, masih ada risiko untuk terjadinya anemia. Cuman berdasarkan prevalensi itu nilai remaja putra kejadian anemia remaja putra itu lebih rendah dibanding kejadian anemia remaja putri gitu. Tapi remaja putra berisiko juga, ada juga yang terkena anemia. Anemia sendiri juga sebetulnya ada yang diakibatkan
disebabkan oleh kelainan darah. Nah itu yang harus hubungannya dengan dokter. Kemudian ada juga karena adanya perdarahan, juga sama terapi medis. Nah yang fokus ke gizi sama kita itu yang defisiensi efek atau kekurangan zat besi gitu. Jadi kalau remaja putra ataupun putri di saat tidak ada masalah dengan kelainan darah, tidak ada perdarahan, berarti kemungkinan karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi itu terjadi bisa karena asupan yang kurang. Jadi sebetulnya tidak hanya putri, tapi kenapa sih pemerintah juga punya program pemberian tablet EPA itu dikhususkan remaja putri? Tadi betul kata Mbak Tati, remaja putri disiapkan juga untuk masa kehamilan di saat setelah menikah. Di samping itu juga remaja putri ada yang namanya akhir balik atau masa menstruasi. Ternyata itu pun bisa menyebabkan resiko anemia. Seperti itu Mbak. Jadi remaja putra juga sebetulnya tidak dikesampingkan. Cuman kalau secara prevalensi remaja putra ternyata lebih rendah angka kejadian anemia dibanding remaja putri. Seperti itu. Nah, kita tadi sudah bahas ya kan tentang kenapa sih sasarannya itu ke remaja putri ya, bukan putra, bukan berarti putra dikesampingkan, tapi karena memang ini mempersiapkan gitu ya untuk proses kalau misalnya terjadi proses kehamilan ya, melahirkan, jadi paling tidak tercukupi untuk pemenuhan zat besinya sendiri. Nah, kalau untuk anemia sendiri, kalau dilihat dari istilahnya sudut pandang dari ahli gizi ini ya, nah kira-kira orang atau remaja dikategorikan dia masuk ke kategori anemia. Nah itu dilihat dari apanya? Ya, biasanya yang paling tepat untuk didiagnosa anemia sih dari penunjang lab, dari pemeriksaan HB biasanya. Tapi ada juga tanda klinis, biasanya secara fisik lemah, letih, lesu, kurang bersemangat, kemudian di bawah kelopak mata juga kelihatan pucat, tangan-tangan juga di telapak tangan juga pucat. Tapi biasanya untuk lebih memastikan dia kekurangan HB atau tidak, itu biasanya dicek juga dari darahnya, pemeriksaan laboratorium, dicek hemoglobin atau HB. Ya, hal itu berarti dilihat dari hasil lab ya, dari hemoglobinnya, dan terjadi penurunan. Kalau dilihat dari segi fisiknya sendiri, Kang Haris, apakah nampak kalau untuk remaja yang mengalami anemia? Sebetulnya bisa terlihat, apalagi kalau secara nilai status gizi atau indeks massa tubuh itu sudah kurang. Remaja kalau sudah berdasarkan status gizi kurang, itu sudah kemungkinan besar asupannya kurang. Asupan secara keseluruhan kurang, itu juga akan berdampak ke asupan zat gizi mikro. Biasanya kalau yang kita lihat asupan kurang itu selalu dilihat zat gizi makro yang besar seperti karbohidrat, protein, lemak. Tapi kadang zat gizi mikro pun suka dikesampingkan. Padahal, salah satu zat gizi mikro yang sangat berperan penting itu yaitu zat besi, yang mengakibatkan jika kekurangan akan menyebabkan anemia. Seperti itu. Jadi bisa secara fisik di saat remaja itu berdasarkan status gizi atau terlihat kurus. Nah, kalau berdasarkan status gizi kan harus ditimbang dulu nih, berat badannya ditimbang dan diukur tinggi badan, baru nanti terlihat indeks massa tubuhnya berapa. Tapi kalau secara kasat mata tidak diukur dulu, itu sebetulnya kita sudah bisa melihat kok anak ini atau remaja ini kurus. Berarti itu sudah bisa merupakan salah satu gejala, tanda dan gejala. Atau setelah dilihat kok pucat wajahnya, kemudian kok kelihatan lesu, lemah gitu, atau mungkin sampai ada kejadian pingsan, pucat. Nah itu juga sebetulnya bisa kemungkinan ke arah anemia. Betul ya. Nah tadi kita dilihat dari indeks massa tubuhnya ya. Nah kalau misalnya nih kelihatan ternyata kalau sekarang nih ya kan zamannya kita kalau untuk berkiblatnya itu kalau remaja itu lihat drama Korea, lihat badannya itu langsing ya kan, kurus, tinggi. Nah kira-kira nih ya
kalau misalnya kita untuk remaja sekarang tetap memperhatikan bentuk tubuhnya, nah apa yang bisa dilakukan nih, solusi yang bisa dilakukan ya biar badannya tetap terjaga, tapi untuk kebutuhan FE-nya itu juga terpenuhi. Kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Betul. Sederhana, Mbak. Sesuai dengan slogan Hari Gizi Nasional itu kan gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Jadi kalau tadi karena terinspirasi dari drakor atau artis-artis Korea yang tinggi semampai, bagus, apalagi remaja itu kan masih meniru ya Mbak, masih mengikuti ya apa yang dilihat gitu. Sebetulnya ya itu tadi prinsipnya gizi seimbang. Di saat tidak kekurangan zat besi, tidak kegemukan ataupun tidak kurus, itu yang penting asupannya harus terpenuhi seimbang. Dikatakan seimbang itu asupan dan pengeluaran itu sesuai. Jangan sampai yang dikeluarkannya lebih besar daripada asupan, itu akan kurus. Begitupun sebaliknya, asupan lebih besar, pengeluaran sedikit, nah itu akan terjadi kegemukan. Jadi secara sederhana, simpelnya sih sebetulnya gizi seimbang. Jadi, nah itu yang mungkin remaja kita juga masih sedikit informasi mengenai apa sih gizi seimbang itu, seperti apa sih pola makannya. Jadi jangan sampai melihat artis A, artis B, kok bagus ya ngikutin, tapi caranya keliru. Nah itu yang perlu kita ini. Kalau boleh sekalian di-share aja tuh Kang Haris, gimana caranya gitu ya. Jadi bentuk gizi seimbangnya itu seperti apa sih yang dilakukan gitu. Apakah pengaturan dari pola makannya gitu, atau porsinya yang harus diatur, atau jenis dari makanannya sendiri. Sekalian aja lah kita share. Siap Mbak. Sebetulnya kalau dulu waktu sejarahnya ada gizi itu, mungkin Mbak juga pernah mendengar 4 sehat 5 sempurna ya, itu yang paling terngiang-ngiang dan harus ada susu. Iya betul, sempurna kalau ada susu. Tapi sekarang sudah berubah. Jadi setelah dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang berubah lagi menjadi piramida gizi seimbang. Karena ya masuk ke Indonesia lebih tepatnya kayak tumpeng gizi seimbang, karena bentuknya seperti tumpeng. Dan sekarang ada yang terbaru lagi sebetulnya, yaitu piring sehatku. Betul, jadi sekarang kebutuhan setiap individu itu sudah per setiap kali makan, bukan per hari. Dulu kalau gizi seimbang piramida itu kebutuhan sehari, tapi kalau sekarang udah isi piringku. Betul, makanya kan pasti udah dengar ya, itu juga dari Kemenkes, dari programnya Kemenkes juga. Sederhana sebetulnya. Jadi satu piring itu diibaratkan piring bentuknya lingkaran, jadi dibagi 4 bagian. Ya, sepertiga itu ada lauk hewani dan nabati, sepertiga itu ada sayur, ya buah-buahan, sepertiga lauk hewani nabati, sepertiga itu ada buah-buahan, kemudian 3/4-nya ada karbohidrat dan 3/4-nya ada sayuran. Itu gampangnya sih, kalau kita makan misalkan nasi itu 1-2 centong, betul. Nah sayurnya ini yang suka lupa, padahal sayur juga itu sumber vitamin, sumber mineral, salah satu sumber zat besi juga. Sayuran hijau juga kan mengandung zat besi atau Fe. Terkadang yang kurang karena asupan sayur di Indonesia juga masih kecil, masih kurang. Nah sayur 3/4 itu sama seperti 1 mangkuk sebetulnya gitu. Kemudian baru lauk hewani nabatinya sepertiga dari piring itu, misalkan 1 potong ayam, 1 potong tahu, ya cukup. Kemudian buah, nah ini juga jangan lupa, kita biasakan setelah makan, ibaratnya makanan penutupnya itu buah. Sebetulnya kalau di luar itu buah-buahan itu sebagai makanan pembuka, tapi kalau di Indonesia jadi makanan penutup. Itu yang dikatakan menu gizi seimbang. Jadi jangan sampai makan itu nasi sama ayam aja. Seperti makanan-makanan siap saji itu kan, kenapa sih makanannya kurang bagus atau disebut fast food? Karena dia tidak memenuhi gizi seimbang. Karena yaitu tadi kayak nasi sama ayam saja ditambah tepung berarti hanya karbo sama protein, tidak ada vitamin mineralnya.
Tuh, padahal kita ketahui vitamin mineral itu merupakan zat pengatur fungsinya. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Kang Haris. Baik, sekali lagi saya informasikan bagi yang mau bergabung ya, silahkan untuk bisa chat ya di kolom chat IG RSUD Al Ihsan. Nah, baik, sambil kita menunggu ya Kang Haris dari audien kita ya untuk bergabung dengan kita. Ini pertanyaan selanjutnya Kang Haris. Kalau tadi ya untuk gizi seimbang, sekarang kita jadi harus memperhatikan dengan isi piringku setiap makan ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini ya, dalam kondisi pandemi ini kita untuk mendapatkan bahan-bahan makanan ini agak susah nih kalau harus harus tadi ada sayurnya, harus ini. Nah, kita untuk terbatas lah untuk kita keluar. Kira-kira nih yang bisa kita lakukan di rumah ya dalam kondisi pandemi ini, tetapi agar kebutuhan nutrisi kita juga terpenuhi, apa yang bisa dilakukan Kang Haris? Ya, sebetulnya untuk menu sehat itu tidak mahal, tidak juga mencari yang susah-susah. Di lingkungan sekitar kita juga sebetulnya banyak. Contohnya saya sendiri juga kalau pas hari libur coba untuk lihat ke warung sebelah, apalagi sekarang lagi digalakkan belanja ke warung sebelah, nggak usah ke mall. Betul. Ya? Ternyata di warung tetangga kita juga banyak di situ bahan makanan yang bergizi. Contohnya aja seperti sayuran-sayuran hijau, apalagi di daerah seperti saya tinggal di daerah yang masih banyak sumber sayurannya, itu bisa kita manfaatkan. Betul, karena kita ketahui sayuran hijau itu merupakan sumber dari Fe atau zat besi gitu. Jadi sebetulnya nggak usah susah-susah, walaupun sekarang masih pandemi, kemudian masih ada yang memberlakukan PSBB, jadi nggak perlu jauh-jauh belanja ke mall, ke swalayan. Bukan berarti di swalayan nggak bagus, tapi kan dalam kondisi seperti ini saran saya sih cari di lingkungan sekitar. Apalagi kalau di lingkungan atau halaman rumah atau di sana di rumahnya ada kebun, perkebunan, itu jauh lebih bagus. Pokoknya sumber Fe juga bisa diperoleh dari sayuran-sayuran hijau. Kemudian dari nabati. Nah, sekalian aja sumber-sumber dari zat besi itu selain sayuran hijau juga dari protein nabati, bisa dari kacang-kacangan termasuk tahu tempe. Tapi emang yang paling besar itu dari protein hewani. Khususnya protein hewani daging merah. Betul, itu sumber zat besi yang paling tinggi. Itu. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah untuk jenisnya ya, bahwa Fe itu bisa dari sayuran-sayuran hijau, dan juga tadi untuk untuk protein nabatinya juga dari daging hewaninya untuk daging, kalau untuk nabatinya dari kacang-kacangan. Nah, dari cara pengolahannya sendiri nih Kang Haris ya, jadi angkop nih, kita sudah bicara tentang jenis makanannya ya kan. Nanti kalau kita salah mengolahnya, khawatir nanti jadi berkurang atau hilang nih ya, jadi komposisi dari Fe-nya. Nah, untuk pengolahan makanan yang ada kandungan zat besinya ini, adakah pengolahan secara khusus Kang Haris? Ya, baik. Untuk cara pengolahan, sebetulnya zat gizi mikro Fe ini, zat besi ini relatif tahan panas. Sebetulnya berbeda seperti vitamin. Prinsip vitamin itu rata-rata tidak tahan panas. Jadi kalau proses pemasakan sebetulnya tidak ada masalah, karena pasti akan dipanaskan. Tapi akan jauh lebih bagus misalkan kita peroleh sayur-sayuran di salad atau lalap. Seperti orang Sunda kan lalapnya mentah-mentah, itu juga baik, bagus. Tapi saran saya untuk pengolahan jangan terlalu banyak menggunakan seperti kandungan lemak yang tinggi. Nah, yang tadinya kita pengen mendapatkan gizi baik, tapi karena ada zat tambahan yang menyebabkan zat gizi itu berlebih, jadi kan kurang bagus. Contoh, misalkan dalam proses pengolahan daging merah, nah diolahnya dengan banyak menggunakan minyak goreng atau santan. Dari segi rasa emang bagus, dari segi rasa jadi enak, tapi secara nilai gizi jadinya ada yang berlebih seperti itu. Jadi saran saya sih penggunaan bahan khususnya seperti minyak goreng, santan jangan terlalu banyak. Seperti itu aja. Kalau mau direbus, ditumis, kalau sayur silakan. Tapi perlu diingat, nah ini juga mungkin salah satu tips. Jadi zat besi ini
penyerapannya akan berkurang, bahkan berkurangnya bisa sampai 50% jika disatukan dengan zat tanin. Nah, tanin ini atau folat ini terdapat di teh, air teh. Jadi kalau kita habis makan kemudian minum air teh, pengen mendapatkan zat besi, penyerapan optimal itu akan malah menghambat. Gitu. Justru kalau pengen menambah penyerapan Fe lebih bagus supaya lebih baik diserap oleh tubuh, harus ditambahkan vitamin C. Jadi kalau kita makan, emang yang saya sering lihat fenomena di masyarakat, setelah makan, apalagi makannya ada protein hewaninya misalkan dengan daging merah, minumnya emang itu paling nikmat ya Mbak. Tapi kalau kita pengen mendapatkan kandungan Fe yang maksimal diserap ke tubuh kita, itu malah akan terhambat kalau minum air teh. Tapi berbeda ketika minumnya es jeruk. Nah, jadi kalau sumber vitamin C yang sebagai untuk minumnya itu malah menambah penyerapan si Fe tersebut. Seperti itu, Mbak. Kalau misalnya kita tidak bisa menghilangkan tradisi untuk minum teh, kira-kira jaraknya berapa jam itu kita? Ya, sebelum kita minum teh dulu nih, biasa kalau pagi bangun tidur kita minum teh manis ya, kemudian kita baru sarapan pagi, kan tradisinya seperti itu. Kira-kira jaraknya berapa jam itu? Jadi kurang lebih penyerapan zat gizi setiap kita makan itu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau misalkan pagi setelah sarapan nanti mau minum teh, anggaplah minumnya tehnya itu sebagai selingan atau snack. Jadi jaraknya 2 jam setelah makan baru. Jadi jangan setelah makan. Gitu. Jadi kemungkinan kalau berjarak 2 jam itu zat besi sudah kita serap di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi dimakannya atau diminumnya tehnya itu setelah makan. Setelah makan dikasih jarak 2 jam. Ya. Kalaupun mau sebelum juga sama, jadi kurang sebelum atau setelah lebih baik sarannya 2 jam setelah makan kandungan yang ada zat besinya. Jadi kalau misalkan pagi-pagi sudah terbiasa minum air teh dulu, ya kalau pas mau makan berarti ada jarak 2 jam. Nah, kalau kita bicara tentang teh gitu ya, kan ada yang untuk teh hijau, untuk diet. Nah, apakah maksudnya ini Kang Haris, kalau misalnya kita minum teh sebenarnya untuk absorpsi makanan yang kita makan itu jadi menghambat? Apakah itu sebenarnya hubungannya gitu? Jadi tidak harus teh hijau, tapi teh yang biasa juga bisa menghambat gitu. Apa seperti itu Kang Haris? Iya, bisa juga seperti itu. Cuman sifat tanin sama folat yang ada di dalam teh itu salah satu zat gizi yang bisa menghambat memang zat gizi mikro Fe atau zat besi. Begitu. Cuman ternyata selain fungsi penghambat si tanin itu, teh juga ada kandungan antioksidannya sebetulnya, antiinflamasinya gitu. Jadi ya setiap makanan juga dari segi gizinya itu ada plus minusnya sebetulnya. Betul Mbak. Pada prinsipnya kembali lagi, kalau kita sudah asupannya gizi seimbang, setiap makanan tidak ada yang berlebih, itu insya Allah tidak akan ada dampak ke dalam tubuh kita. Betul. Nah, Kang Haris, kalau misalnya kalau anak-anak nih ya, kan untuk makan sayur dia kurang suka, ya kan? Untuk pemenuhan tadi sayuran hijau yang ada kandungan Fe-nya, ya. Nah, kemudian untuk makan lauk juga dia pilih-pilih, ya kan? Jadi istilahnya untuk makan aja susah lah gitu ya, untuk memenuhi gizi yang seimbang. Nah, kira-kira ada nggak suplemen gitu ya yang ya dah mungkin saya makan hanya nasi sama ayam aja, tapi saya minum obat aja lah gitu. Sebenarnya itu bagus gak Kang Haris seperti itu? Jadi pengen instan aja lah gitu, karena nggak suka dengan sayuran, terus dengan lauk pauk yang ya dengan itu tadi ya, dengan kandungan gizinya itu kurang. Nah, kalau kita langsung konsumsi aja instan suplemen, nah itu bagus gak kalau dilihat dari apa istilahnya sudut pandang dari ahli gizi sendiri? Iya. Kalau secara ilmu gizi sih Mbak, sebetulnya kita lebih mengutamakan yang alami dulu. Jadi suplemen tambahan itu sebetulnya di saat ya tadi asupannya sudah tidak terpenuhi dan ternyata zat gizi itu penting dibutuhkan. Contohnya seperti kasus anemia ini. Di saat pada remaja ya Mbak, di saat remaja putri ini sudah
sulit dari asupan tidak terpenuhi, akhirnya ya harus ada tambahan tablet EP atau suplemen penambah zat besi gitu. Dari pemerintah sendiri ini sudah ada programnya. Saya juga tadi sempat nelfon ke teman yang di Dinkes Kabupaten Bandung, kemudian lihat-lihat juga ternyata sudah ada Permenkesnya tahun 2016. Setiap remaja putri khususnya ternyata seminggu itu diberikan 1 tablet. Betul. Kemudian untuk yang sedang masa menstruasi itu setiap hari selama 10 hari gitu. Jadi ternyata dari pemerintah juga, karena ya tadi kasus anemia juga sampai 32%, Riskesdas 2018, ya akhirnya ada program, berarti asupan ya remaja ini tidak bisa mengandalkan hanya asupannya saja, yang akhirnya harus ditambah suplemen FE. Sebetulnya suplemen FE yang ini juga dari pemerintah, di apotek-apotek juga sudah banyak di luaran, ya sangat mudah sebetulnya didapatkan. Bahkan dari program pemerintah dalam hal ini dari setiap Dinkes kota kabupaten ini juga masih terkendala sebetulnya. Jadi keberhasilan pemberian tablet FE juga belum bisa maksimal atau belum bisa 100% gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang kita pandemi ya, jadi betul, tidak bisa terpantau karena tidak masuk sekolah, ya kan? Betul sekali. Ini mungkin solusinya apa nih Kang Haris? Ya tadi ya mungkin untuk konsumsi asupan nutrisi yang seimbang tadi. Betul. Apa boleh nanti beli suplemen FE sendiri gitu? Ya, sebetulnya nggak masalah karena pembelian suplemen FE ini juga dijual bebas, tidak harus resep dokter. Cuman tadi sebetulnya ternyata saya juga tadi coba berkoordinasi juga dengan teman di Dinkes. Ternyata ketersediaan di Dinkes itu masih banyak. Ternyata ada kendala di masa pandemi ini karena sekolah juga daring. Terlihat dari laporan setiap bulannya juga terjadi penurunan. Tapi ada juga yang terus mengusahakan tablet FE ini bisa tersampaikan. Jadi tetap sistemnya kayak dititip-titip gitu, tapi tetap akhirnya ada penurunan. Nah, yang justru yang jadi pertanyaan saya pribadi juga, dengan adanya pandemi, tablet FE ini tidak tersalurkan dengan baik, bagaimana angka kejadian anemia pada remaja ini? Seperti itu. Mungkin tadi ya kita solusinya ya sharing tentang edukasi bagaimana tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang selama masa pandemi COVID ya, meskipun tidak ada di sekolah gitu ya, tapi kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang ada kandungan FE tadi ya, dan tidak harus mahal ya, tapi dengan bahan-bahan yang seadanya yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan, kita konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, baik, Kang Haris deh, selanjutnya nih pertanyaannya ya. Kalau misalnya ya kan kalau tadi kita lihat untuk anemia ya, balik lagi nih ya, itu dilihat dari indeks massa tubuhnya, kemudian oh ya dia kelihatan kurus, kemudian kelihatan pucat. Nah, kalau pada kasus obesitas sendiri, apa juga bisa terjadi anemia? Kalau dilihat dari indeks massa tubuhnya kan jelas berlebih, ya kan? Nah, kepenuhan misalnya nutrisinya mungkin juga ini. Nah, apakah bisa terjadi anemia? Nah? Sangat bisa, Mbak, sangat bisa. Karena terjadinya status gizi berlebih atau obesitas ini kan pengaruh zat gizinya itu adalah lemak. Penimbunan lemak yang berlebih yang akhirnya kelebihan berat badan sehingga mengakibatkan obesitas. Jadi apakah pada kasus obesitas atau anak obesitas masih bisa beresiko anemia? Sangat bisa, karena belum tentu asupan berlebih itu asupan berlebih zat besinya atau FE-nya. Karena yang sudah pasti kalau pada kasus anak obesitas atau remaja obesitas yang berlebih itu adalah asupan lemaknya. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang obesitas juga bisa terkena anemia ya. Jadi memang ya itu tadi gitu ya, kita tidak hanya lihat dari satu tanda saja ya, oh ya, tapi lihat dari penunjangnya tadi ya. Jadi untuk menentukan oh dia ternyata anemia atau tidak. Nah, baik Kang Haris,
kira-kira nih apa yang akan disampaikan, ya kan, pada masa pandemi COVID ini, pesan-pesan yang disampaikan dari ahli gizi ini, khususnya dari RSUD Al Ihsan ya, untuk remaja, putri maupun putra ya yang sekarang sedang menyaksikan atau mungkin kita karena nanti ini acaranya juga akan kita putar juga di YouTube ya. Pesan yang bisa disampaikan untuk mencegah remaja putra putri ini terkena anemia apa kan? Iya, baik. Pesan yang pertama untuk remaja putra dan putri, mungkin lebih dikhususkan putri. Yang pertama, tetap yang paling utama asupan diusahakan harus gizi seimbang. Seperti tadi yang sudah diinformasikan, gizi seimbang itu setiap makan harus beraneka ragam. Karena salah satu pesan gizi seimbang juga makanlah beraneka ragam. Baik itu karbohidratnya seperti nasi, baik itu protein hewaninya seperti daging ayam, daging sapi atau ikan, kemudian baik itu lauk nabatinya, tahu, tempe ataupun kacang-kacangan, kemudian ada vitamin mineral yang diperoleh dari sayur dan buah-buahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain asupan gizi seimbang khusus untuk remaja putri, itu diusahakan kembali lagi seperti yang dianjurkan oleh program pemerintah, mengkonsumsi lagi tablet FE, ya. Jadi dan bisa dibeli ya di betul, betul. Bahkan sebetulnya itu bisa diperoleh gratis. Ya, jadi ternyata dari puskesmas tempat itu bekerja sama dengan guru sekolah yang memegang UKS-nya. Betul. Jadi sebetulnya tablet FE ini bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis bila diperoleh dari puskesmas, ataupun ya kalau kesulitan memperoleh dari puskesmas bisa juga diperoleh dari apotek-apotek seperti itu. Dan tidak lupa pula aktivitas juga diimbangi, jadi istirahat yang cukup, olahraga juga usahakan walaupun masih pandemi, setidaknya jangan bermalas-malasan, harus bergerak, tetap bergerak karena itu juga menentukan kesehatan kita. Ya, tetap produktif pokoknya, walaupun daring, walaupun banyak berinteraksi dengan gadget, tetap harus produktif juga, tetap harus aktif, usahakan olahraga juga seperti itu. Baik, terima kasih Kang Haris ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa nih dari ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, yaitu tentang seputar tema peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-61, yaitu remaja sehat bebas anemia ya. Nah, mudah-mudahan ya bagi remaja yang sudah ikut gabung dengan IG RSUD Al Ihsan bisa menambahkan ilmunya dan bisa diimplementasikan langsung ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita nggak menutup ya untuk kalau masih ada penasaran untuk bisa konsultasi dengan ahli gizi di Rumah Sakit Al Ihsan, karena kita juga ada klinik untuk konsultasi gizi ya, dan itu buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Jadi silakan yang masih penasaran dengan masalah anemia atau pengen check up ya tentang kondisi tubuh kita ya, apakah kita anemia atau tidak, bisa konsultasi dengan ahli gizi RSUD Al Ihsan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, dan tetap sehat, semangat untuk produktif, dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Ingat 3M dan 3T ya. Jadi yuk kita bersama-sama menjadi pahlawan saat ini ya. Tidak harus kita menggunakan senjata, tapi cukup lakukan protokol kesehatan. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3K, senyummu senyumku, sehatmu kebahagiaanku.